Hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat kembali betapa kuasa Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Kuasanya sudah diberikan kepada kita, otoritasnya sudah diberikan kepada kita. Tapi kadang kita gagal memahami kehendak Allah, sehingga kadang kita mendemonstrasikan hal yang salah atau keliru, sehingga kita juga tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tetap beriman, tetap percaya bahwa Tuhan siap sedia menolong kita di dalam setiap keadaan kita. Tetap percaya, walaupun saudara punya iman sebesar biji sesawi, karena firman Tuhan berkata begini, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Biji sesawi sangat kecil sekali. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, tapi iman saya biji sesawi dibagi dua, tidak masalah. Selama masih ada iman, masih ada pengharapan, karena kasih Allah sempurna atas kita. Saudara tahu bahwa iman sama seperti zat kimia nitrogliserin, yaitu sebuah zat kimia cair yang sangat mudah meledak. Artinya apa? Kalau saudara beriman, ledakan ini akan bisa terjadi di sorga dan mengguncangkan semua, dan itu menarik perhatian Allah untuk bertindak, melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan pertolongan bagi masalah hidup Bapak Ibu Saudara. Bukan Bapak Ibu Saudara yang bekerja, tetapi iman bekerja lewat kasih karunia Tuhan, memindahkan gunung masalahmu, dan engkau akan melihat kenyataannya bahwa iman ini bisa memindahkan gunung masalahmu, bisa mengatupkan mulut singa, bisa menjadikan saudara menang atas bangsa-bangsa bagi Kristus. Dan saudara bisa bahkan membangkitkan orang mati atau harapan yang mati. Dan saudara akan melihat bahwa Tuhan mengerjakannya luar biasa. Saudara ingat ketika Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali. Tuhan Yesus mendoakan Petrus supaya imannya tidak gugur. Walaupun apa kenyataannya bahwa Petrus gagal memiliki iman. Tetapi apa yang terjadi? Saudara mungkin juga mengalami hal yang sama. Seperti ombak yang di lautan, kadang ada pasang, kadang ada surutnya. Hari ini saudara dengar firman Tuhan, saudara begitu kuat sekali iman dan percayanya. Begitu mendengar lagu pujian, saudara merasa bahwa saudara sudah terbang ke langit. Tetapi ketika masalah datang, saudara merasa bahwa saudara lagi tenggelam ke dasar jurang neraka, kadang-kadang saudara rasakan. Padahal saudara belum sampai di sana. Saudara hanya merasakan keadaan yang menghimpit saudara. Apapun yang terjadi saudara, bahwa neraka selalu ingin memproduksi kegagalan supaya saudara tidak akan melihat terang kasih Tuhan dalam hidup saudara. Kita percaya kasih karunia Tuhan, kita percaya anugerah Tuhan, tapi kita juga harus bisa melepaskan semua ketakutan kita, supaya Tuhan bisa bekerja sempurna dalam hidup kita. Lihat saudara, iman supaya saudara punya pengharapan, saudara punya kasih. Tapi saudara hari ini, Pak, saya sudah tidak punya iman. Tidak masalah, walaupun iman saudara gagal, pengharapan saudara gagal, kasih tidak pernah gagal. Kasih Allah sempurna. Apa yang disebutkan Alkitab? Iman, pengharapan, dan kasih. Yang lebih besar adalah kasih. Mungkin sudah tidak ada iman, karena gagal saudara sama seperti Petrus. Mungkin sudah tidak ada pengharapan, tetapi ketika kasih ada, pengharapan tumbuh kembali, dan iman akan tumbuh ketika saudara dengar firman Tuhan. Firman kasih karunia memang merupakan kekuatan Allah untuk melepaskan saudara dari segala keterikatan dan rasa takut. Ingat saudara bahwa saudara harus memiliki pengharapan dari pendengaran atau firman Tuhan yang menimbulkan iman, supaya saudara terus menerus dibangkitkan. Saudara tidak perlu takut. Di gereja ini Pastor Ivan selalu menyatakan kepada kita setiap kali berulang-ulang bahwa kita adalah anak yang paling dikasihi Tuhan. Saya teringat satu kisah dari Nick Lazaris. Ia menceritakan bahwa suatu waktu ada seorang suami yang ingin menyenangkan istrinya, karena istrinya ingin pergi sekali-sekali jalan-jalan sama sahabatnya, karena istrinya memiliki seorang anak bayi berusia 3 tahun, dan bayi ini sedang lucu-lucunya. Tapi papanya memang sangat sibuk. Sukar sekali dia untuk bisa menjaga anak-anak, karena memang kadang-kadang ada bapak-bapak yang mungkin pandai mencari uang tapi tidak pandai merawat anak-anak. Satu ketika karena demi istrinya pergi, dia menjaga anaknya sambil melakukan pekerjaannya kantornya di rumah.
Cukup lama dia ada di ruang kerjanya dan anaknya bermain sendiri di kamarnya. Sekonyong-konyong ketika dia merasa bahwa kok rumah ini terlalu hening, dia kaget bahwa dia punya anak bayi yang harus dijaga dan dirawatnya. Dia kemudian pergi ke kamar mencari anaknya. Di mana anak itu ada? Anaknya bersembunyi. Apa yang dilakukan? Ketika bapaknya memergokinya, anaknya kemudian lari menuju ke kamar mandi, dia bersembunyi di sana dan bapaknya menemukan di sana, tapi anaknya memalingkan mukanya, tidak mau atau tidak berani melihat wajah bapaknya. Ketika dipaksa, ayo lihat sini nak. Begitu dipaksa, anak ini susah, nggak mau gitu. Ketika papanya bilang lebih keras, menghadap sini nak, gitu. Anaknya dengan ketakutan menghadap papanya. Terlihat di wajahnya, lipstik mamanya yang baru beli kemarin penuh di mukanya kecuali bibirnya. Tidak ada yang sempurna gambar lipstik atau bibir merah gincu itu di wajah anaknya. Papanya hendak marah. Dia lihat karena itu gincu mahal, lipstik mamanya mahal. Dan apa yang terjadi? Mukanya belepotan kemana-mana. Tapi ketika papanya mau marah, karena dia ingat bahwa dulu kalau dia buat salah, papanya atau orang tuanya selalu bilang, anak macam apa kamu? Tapi ketika dia ingin memarah anak ini, dia lihat seketika di tulisan di bajunya dengan lipstik itu. Disebutkan apa? I am a perfect little angel. Aku malaikat kecil yang sempurna. Seketika itu juga, papanya langsung menahan diri. Dan dia melihat bahwa, wow, ternyata ini anak Tuhan. Dia anak yang sempurna. Nah ini yang saya pengen bagikan. Bahwa ketika saudara tahu bahwa saudara anak yang dikasihi Tuhan, saudara bisa melunturkan amarah Bapa. Karena apa? Walaupun saudara kelihatan nakal, tapi kalau saudara anak-anak yang sempurna, karena apa yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus, saudara hanya dilihat manis dan baik di mata Bapamu. Tetap punya pengharapan dalam Tuhan, karena pengharapanmu tidak pernah hilang, karena kasih tidak pernah berkesudahan. Walaupun imanmu gagal, walaupun harapanmu tidak ada, ingat bahwa kasih Allah tetap ada, karena kasih lebih besar dari iman dan pengharapan. Kasih sudah mati bagi kita di atas kayu salib, dan hari ini dia datang kepada kita, dia berikan kita pengharapan, supaya kita terus beriman, supaya kita tetap menjadi orang yang benar, bukan karena perbuatan seperti anak kecil tadi, karena iman bahwa kita adalah malaikat-malaikat yang sempurna, bahkan manusia yang sempurna, ciptaan anak Allah yang sempurna, yang selalu dikasihi oleh Bapa. Haleluya.